Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit berbagi. Ya kalau dikatakan banyak boleh lah, dikatakan sedikit terserah bagi Anda sekalian. Dan untuk lebih jelasnya, lebih singkatnya, langkah awal untuk melakukan media pembelajaran secara aktif, baik itu eh, modelnya tergantung dari pendidik sebenarnya. Karena saya menggunakan platform dari Canva. Langkah awal di browser baik Chrome atau Mozilla atau di smartphone menggunakan iPhone Safari browsernya terserah. Langkah awal kita menggunakan Canva, ketik di atas di address canva.com atau canva.com. Baru setelah itu kita enter. Nah, tampilan Canva ini sekarang berubah, ada tampilan pembaruan dari Canva itu sendiri. Ada beberapa fitur yang bisa Anda manfaatkan, tapi di sini tidak akan saya buatkan sebuah persegi untuk konten media, Instagram atau YouTube Short atau dan sebagainya. Sebenarnya di Canva itu semuanya sudah didukung dari berbagai macam fitur-fitur yang tersedia di Canva itu sendiri. Nah, saya ada materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita simak dulu untuk pembagiannya adalah, nah, Canva ini dari materi Canva yang saya sampaikan di awal-awal, untuk di bagian kita buat desain. Nah, buat desain itu semuanya banyak di situ, tinggal Anda menggunakan template atau buat sendiri tergantung pemanfaatan yang Anda gunakan nantinya ke belakang. Nah, di selanjutnya adalah materi Canva untuk pembelajaran aktif. Kita mulai dari segi tampilan. Saya tampilkan dulu. Nah, ini saya menggunakan fitur Canva dan saya buat secara random. Dari ini ada background seperti danau, ada tulisan teks, kemudian ada animasi tulisan teks dari Canva. Oke, kita lanjutkan seperti orang mendorong ini seperti ini. Nah, ketika dilanjutkan seperti ini, bahwasanya apa sih yang mau akan kita lanjutkan dari materi Canva itu sendiri. Nah, kita next. Ada sebuah pertanyaan yang sebenarnya bisa kita manfaatkan di sini. Yang pertama, apakah Anda sudah memiliki ponsel? Kalau pendidik dikatakan tidak memiliki ponsel, seperti apa, Abdi? Tong kosong nyaring bunyinya seperti itu. Ya, zaman sekarang ponsel dengan merek smartphone yang fitur dari OS-nya paling rendah itu, kalau dibuat sebuah aplikasi paling minimnya adalah 5.0 5.0.1 itu ponsel. Yang kedua, kalau Anda pendidik tidak memiliki laptop, bukan nyaring tong kosong nyaring bunyinya, seperti apa? Kalau murid sih tidak begitu riskan. Nah, tapi kalau guru dari segi administrasi itu harus menggunakan laptop. Dan jadi pertanyaan, kalau siswa nanti outputnya adalah kita kembali ke kertas, tidak menggunakan ponsel, tidak menggunakan laptop, maka output dari anak didik kita itu sendiri nantinya mau seperti apa? Malah toh nanti karena mau dihadapi dengan perguruan tinggi yang notabene semua anak didik itu, peserta didik maksud saya, dari dua kemungkinan ini ya, tidak jauh beda seperti itu, dan bahkan harus ada seperti itu. Yang selanjutnya inet atau internet. Nah, kalau ketiga ini ada semua, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan di sini. Kita next. Nah, fitur animasi yang saya bikin ini saya menggunakan fitur dari Canva itu sendiri. Nah, Canva itu banyak sebenarnya bisa kita buat model pembelajaran semi interaktif atau full interaktif, itu ada. Tergantung dari kreativitas dan integritas Anda semua selaku pendidik untuk bisa memanfaatkan Canva itu. Nah, seperti apa? Di sini ada dua istilahnya, konsep sama model. Nah,
Kalau kita bicara konsep, kita lanjutkan. Konsep pembelajaran bagi peserta didik di situ tersedia dari materi, mau ACP, ATP, Kurmer dan sebagainya. Itu tidak berdasarkan kepada kurikulum sebenarnya. Mau seperti apa pendidik mau dikatakan dengan menjelaskan ya ini saya mau menerangkan tentang ini, bolehlah. Tapi saya tidak menjelaskan tentang isi materi di setiap mata pelajaran. Itu karena beda-beda. Beda konsep, ya beda penyampaian seperti itu. Yang kedua, ini ada model LKPD. Nah, LKPD itu sendiri adalah apa ya istilahnya, lembar kerja peserta didik. Nah, kalau notabene pendidik itu masih berkutat sama paper, sama kertas, ya apa gunanya sih saya menyampaikan media pembelajaran secara interaktif di platformnya Canva ini. Nah, akan tetapi saya di sini akan sedikit menjelaskan, kertas itu boleh, akan tetapi ya kalau zaman sekarang itu kan produk AI, artificial intelligence, itu sudah marak. Mau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 10 tahun lagi ke depan merengis cak meturan, ongkon merengis. Artinya AI perkembangan pesatnya mulai sejak 2022, 22, 23, 24 sekarang itu anak apa tadi cak meturena empon kenapa mau dikatakan AI itu dibuat positif boleh, bisa dibuat secara negatif, apalagi tergantung pola pikir dan pola otak bagaimana AI itu mau dikedepankan secara negatif kah atau secara positif, itu seperti itu. Tapi nanti akan saya sampaikan agak ke belakang nantinya. Nah, yang akan sampaikan LKPD. LKPD itu ada model online. Ya ini harus online. Karena apa? LKPD yang didasarkan dari Canva itu sendiri akan nge-link kepada website yang namanya live worksheet istilahnya seperti itu. Yang kedua menggunakan Google Spreadsheet. Nah, seperti apa nanti tampilnya seperti itu. Nanti saya jelasin. Saya balik dulu. Yang balik ini kita balik ke model, itu dari penjelasan dari konsep. Kalau model ini ada beberapa model penjelasan. Yang pertama diskusi. Kalau Bapak Ibu semuanya mengadakan diskusi itu sudah lumrah karena tergantung dari apa istilahnya kompetensi dasar atau CP dari pembelajaran itu sendiri atau materi yang akan disampaikan. Yang kedua, ada model e-learning yang seperti saya gunakan kalau di kelas-kelas itu menggunakan platform aplikasi informatika seperti itu. Nah, tampilannya jelas nanti akan saya tampilkan di belakang video atau di video di part kedua nantinya seperti itu. Dan selanjutnya adalah platform dari game edukasi. Itu banyak. Ada platform edukasi yang modelnya saya lanjutkan di sini. Ada Canva Magic, menggunakan game di Canva Magic. Yang kemudian apa nama istilahnya PowerPoint, Wordwall atau dinding kata, ada juga TTS online. Nah, itu yang akan sampai yang paling banyak digunakan sekarang ini. Nah, kapan membuatnya? Ya kesempatan dari Anda selaku pendidik seperti itu. Nah, satu contoh akan saya tampilkan, tapi tidak saya secara gamblang untuk menjelasin, tetapi di sini saya ada punya gambaran dari proyek yang sudah saya buat. Contohnya model seperti ini. Nah, ini model pembelajaran yang dikatakan dari yang saya buat, yang saya katakan tadi. Ada tampilnya seperti ini. Akan saya tampilkan. Oke, jaringannya agak lelet nih sekarang. Nah, di sini kuis, bukan kuis sebenarnya, game edukatif lah intinya.
istilahnya seperti itu. Ada tombol informasi penggunaan dari game interaktif yang saya buat dari Canva. Nah, informasinya adalah game Canva Magic ini adalah permainan yang mengukur daya ingat siswa dalam materi yang diberikan oleh guru. Itu apa namanya istilahnya, memberikan gambaran istilahnya untuk penggunaan dari aplikasi ini. Kita balik lagi, kita tambahkan di sini pengembang. Ini pengembang, ini nama saya seperti itu. Kita balik lagi, mohon tidak saya jelasin. Nah, bagaimana untuk melanjutkan di sebuah Canva Magic ini dijadikan sebuah media interaktif pembelajaran bagi Anda selaku pendidik. Nah, kita lanjutkan di sisi sini. Nah, yuk mainkan. Nah, ketika saya klik tombol tadi, ada sebuah gambaran animasi berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam menjawab soal di permainan ini. Nah, kita lanjutkan. Kita start. Nah, ada soal, ada jawaban A, B, C, D, E. Nah, seperti itu. Ketika jawab ini, ini salah. Kita balik lagi untuk membenari. Terus kemudian kita jawab ini. Nah, ini kita benar, kita lanjutin. Nah, maka akan ada hasil seperti itu. Pembuatannya gampang sebenarnya. Yang penting Anda semua selaku pendidik mengerti PowerPoint yang namanya hyperlink. Kalau di Canva namanya tautan. Mau ditautkan ke sisi sebelah mana Canva itu seperti itu. Untuk pembuatannya akan dijelaskan secara gamblang di periode part 2 video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.